Bab 1. Pokoknya aku mau agar kamu menikah lagi, Mas. Kalimat keras nan lantang keluar mulus dari mulut Hana, seraya memandang serius wajah sang suami dengan penuh keyakinan dan ketegaran dalam hatinya. Apa? Mi menikah? Rifan terkejut mendengar penuturan Hana yang mencolos hati. Kamu sedang tidak bercanda bukan, Dik? Hana terdiam beberapa detik. Ia sudah yakin dengan keputusannya, bahkan sudah memikirkan resiko yang akan terjadi ke depannya. Tidak hanya itu, ia juga tahu akan respon suaminya yang terkejut seperti ini. Aku serius, Mas. Aku ingin kamu menikah lagi agar bisa memiliki keturunan, tegas Hana menahan sesak. 10 tahun pernikahan begitu merindukan sosok bayi mungil dalam keluarga kecilnya. Ia pun ingin merasakan bagaimana menjadi wanita hamil seperti wanita lain di luaran sana. Bukan penantian yang sebentar, menunggu dengan sabar, tetapi tak sesuai harapan. Hampir setiap terlambat datang bulan, selalu menduga dirinya hamil. Namun, nyatanya tetap mengecewakan. Walau bagaimanapun dirinya hanya wanita biasa, tetapi sangat ikhlas jika suaminya menikah lagi. Bukan karena tak cinta, melainkan keharmonisan rumah tangga yang diharapkan bisa memberikan keturunan. Semua diniatkan untuk beribadah, bukan melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ia sudah tak bisa menunggu lagi sebelum usianya semakin tua. Rifan pun wajib bahagia dengan adanya seorang anak. Apa ini karena permintaan ibu yang selalu menuntut tentang anak? Rifan sedikit meninggikan suara. Hatinya tersulut emosi dengan rasa sesak yang membara. Selama 2 tahun terakhir ini, ibu memang selalu menanyakan perihal anak dan menuntutnya untuk segera. Entah apa yang sudah ibu katakan sampai Hana kepikiran untuk dirinya berpoligami. Tidak sama sekali, Mas. Ini murni atas permintaan dan keinginanku sendiri. Aku ingin kamu memiliki keturunan. Hana terisak dengan hati yang menggebu. Tapi tidak dengan cara menikah, Dik. Mas nggak mau menduakanmu. Rifan berdiri dan sudah berpindah mendekap tubuh sang istri. Rasa cintanya begitu kuat. Ia tidak ingin menyakiti wanitanya yang sudah berjuang selama 10 tahun hidup bersama. Bukan waktu yang sebentar, tetapi segala pahit dan manis serta suka duka selalu dilewati bersama. Tapi, Mas, mau sampai kapan lagi kamu bertahan? Aku nggak bisa terus menunggu seperti ini. Aku juga ingin kamu bahagia, Mas. Air mata sudah tak bisa terbendung lagi. Hana menumpahkan semua rasa sesak di dada bidang suaminya. Masih ada cara lain untuk kita terus berikhtiar, Dik. Kamu percaya Allah itu adil, bukan? Saat ini kita hanya sedang diuji. Mungkin Allah ingin kita menikmati indahnya pacaran. Rifan sudah menangkup kedua tangannya di wajah Hana. Memandang lekat, membicarakan dari hati ke hati agar kesabaran Hana bisa diperluas lagi. Hana menggeleng, lalu melepaskan tangan suaminya di pipi. Enggak, Mas, sudah cukup semuanya. Aku hanya ingin kamu menikah dan memiliki seorang bayi. Dik, kamu tahu, poligami itu berat. Mas ini hanya manusia biasa yang bisa mencintai satu wanita. Mas nggak bisa menuruti keinginanmu. Rifan sedikit membentak istrinya. Ia memalingkan wajah dengan dada yang bergemuruh, tetapi tetap mengontrol emosi agar tidak menyakiti Hana. Ia tidak mungkin bisa mengikuti permintaannya. Mas, tatapan penuh cinta begitu menghunus dada Hana. Pertama kalinya, Rifan membentak membuat hatinya semakin sesak. Seketika buliran bening mengalir dengan deras. Namun, dirinya tak boleh lemah. Ia teguh pendirian dengan pilihannya. Hana sangat mencintai suaminya, tetapi justru kebahagiaannya sangat berharga daripada rasa cintanya. Tidak mungkin dirinya tega membiarkan Rifan terus hidup sendiri tanpa adanya keturunan. Ia bukan wanita egois yang ingin merenggut kebahagiaannya sendiri. Rifan yang mendengar isakan istrinya merasa bersalah dalam hati. Tidak seharusnya membentak seperti tadi. Maafkan Mas, Dik.
Tangannya kembali menggenggam lengan Hana dan mengecupnya penuh cinta. Tetapi Mas nggak mungkin menduakanmu. Mas nggak bisa membagi cinta Mas untuk orang lain. Kita bisa cari solusi lain selain menikah, Dik. Rifan penuh mohon meyakinkan hati Hana. Masih banyak cara yang bisa dilakukan bersama. Memiliki keturunan memang selalu didambakan dalam pernikahan. Tetapi jika takdir belum berkehendak, tak ada yang bisa dilakukan selain sabar. Tapi hatiku sudah bertekad bulat, Mas. Aku ikhlas dan akan bahagia melihat Mas yang nantinya juga bahagia. Air mata Hana semakin membanjiri pipinya. Jangan biarkan aku merasa bersalah karena tak bisa memberikanmu keturunan, Mas. Hana terisak. Sebelumnya, ia sudah merenung memikirkan hal ini. Hatinya benar yakin dan ikhlas mengizinkan suaminya menikah lagi. Mungkin hanya cara itu agar suaminya bisa mendapatkan keturunan. Selama ini pun, tidak mengurangi rasa bahagia kita selama menikah, Dik. Kita bisa melewati semuanya sampai detik ini. Lantas mengapa tiba-tiba kamu mengajukan permintaan seperti itu? Rifan tak habis pikir dengan permintaan Hana yang tak masuk akal. Hana beranjak. Langkahnya maju mendekati gagang balkon, menatap langit dengan ribuan bintang yang tampak bersinar. Jangan siakan hidupmu hanya untuk menunggu hal yang tak pasti, Mas. Penantian kita sudah tak membuahkan hasil, tak ada jalan lain lagi selain menikah. Hana menghela napas panjang, mengeluarkan sekuat tenaga beserta hembusan angin yang lewat. Mas tetap nggak setuju, Dik. Kita masih punya banyak waktu dan cara yang bisa kita lakukan untuk kamu bisa hamil. Rifan mendekati, berbicara dengan lembut. Teringat saran temannya yang belum ia coba. Cara apa lagi, Mas? Hana sedikit meninggikan suaranya tak percaya. Dirinya sudah kecewa. Kamu lupa setiap cara yang kita lakukan hasilnya selalu negatif. Emosi Hana tak bisa lagi terkontrol. Dadanya sesak dengan air mata yang terus mengalir tak ada habisnya. Aku sudah memikirkan hal ini dengan matang, Mas, dan aku akan menjodohkan kamu pada wanita yang sudah aku siapkan, kata Hana memberitahu. Rifan semakin mematung. Rencana gila yang pernah ia dengar, permintaan untuk menikah saja rasanya tak sanggup dan sekarang kata perjodohan yang begitu jelas di telinganya. Sungguh, hatinya membara seolah terbakar api panas yang menyengat ditambah kepalan yang tak terima dengan ucapan istrinya. Kamu gila, Dik. Aku nggak bisa terima dan aku nggak setuju. Bentak Rifan sedikit keras. Hal konyol harus mengikuti permintaan istrinya sampai seapik itu dia merencanakan semuanya. Hati Rifan ingin berteriak kencang. Semuanya hanya perlu kesabaran. Bukankah selama ini dia selalu sabar? Lantas, mengapa tiba-tiba Hana menyerah? Iya, aku gila karena nggak bisa menjadi seorang ibu, Mas. Kamu tahu harapan aku setelah menikah adalah menjadi seorang ibu. Ibu yang dapat melahirkan dari rahimku sendiri. Isak tangis Hana pecah. Tak mampu lagi tertahan dengan bahu yang bergetar hebat. Rifan pun paham perasaan istrinya. Ia kembali memberi ketenangan dan mendekap tubuh Hana kuat. Hana tak mampu berkata, sudah cukup rasanya untuk terus bersabar. Entah apa yang salah dengan dirinya sampai Allah memberi ujian kepadanya yang begitu sesak. Aku tahu itu, Dik. Tetapi bisakah tanpa menikah? Apa rasa cintamu telah berkurang kepada Mas? Air mata Rifan ikut mengalir. Rengkuhannya semakin erat. Tak sanggup membayangkan jika dirinya kembali menikah. Hati Hana sesak, tak sanggup melihat tangisan suaminya yang ikut bersedih. 10 tahun melewati bersama bukan waktu yang sebentar, ada banyak kisah yang selalu membahagiakan setiap harinya. Bahkan, jika suaminya menikah lagi pun tidak ada yang berubah. Hana tetap menjadi istri yang baik untuk Rifan. Pasalnya, semua sudah diatur seapik mungkin dan Allah juga tampaknya merestui. Sebelumnya, Hana bukan asal mengizinkan tanpa ada campur tangan Allah. Semua yang ia lakukan sudah atas restu dan takdir terbaik darinya. Tidak sama sekali, Mas.
Justru aku menyayangimu sepenuh hati hingga aku merelakan Mas menikah lagi. Aku hanya ingin menjadi wanita taat yang tak menghalangimu untuk bahagia. Aku bukan wanita yang sempurna untukmu, Mas. Hana menguraikan dekapannya dan membiarkan pipinya basah. Memegang kedua bahu suaminya, memberi kekuatan pada Rifan. Sakit hati Rifan mendengarnya. Begitu antusiaskah dirimu, Dik, sampai rela membagi suamimu sendiri pada orang lain? Tanya Rifan lemah. Tenggorokan Hana tercekat. Bibirnya keluh untuk menjawab, bukan lagi masalah rela, tetapi hatinya sudah terlalu sakit karena tak bisa memberikan anak. Pikirkan dengan matang, Mas, dan aku akan mempersiapkan pernikahan keduamu. Bersambung 2. Rifan menahan lengan Hana saat hendak pergi dari hadapannya, lalu merengkuh erat tubuh wanita yang begitu dicintainya. Dik, Mas gak mau kehilanganmu, lirik Rifan sepenuh hati. Hana menghela napas panjang, lalu kembali melepaskan dekapannya. Mas, aku akan tetap ada untukmu. Bahkan selalu ada dan menjadi istrimu, walau kamu akan menikah lagi. Suara berat Hana yang tertahan, tidak terpikir hidupnya akan serumit ini. Apalagi dirinya sendiri yang meminta sepenuh hati kepada suaminya. Perlakuan Rifan juga tak berubah sedikit pun. Meskipun tidak ada kehadiran sosok bayi, tetapi selalu bersikap layaknya pengantin baru. Entah terbuat dari apa hati Rifan sesungguhnya. Mas tetap menolak, Dik, dan Mas mau kita usaha cara lain asalkan tidak menikah. Lagi pula sudah ada Nurul, kenapa tidak fokus saja dengannya? Bukankah dia juga sudah menjadi anak kita? Cecar Rifan menelisik hati istrinya. Bagaimanapun caranya, ia tidak ingin mendua. Berpoligami memang diperbolehkan, hanya saja berat bagi Rifan menjalani. Hana terdiam sejenak. Nurul memang sudah menjadi anaknya walau sekadar anak angkat, tetapi semua dilakukan untuk memancing dirinya agar bisa cepat mengandung. Tetapi sampai saat ini tidak berpengaruh apapun bagi dirinya dan ia juga sangat mencintai anak itu. Namun, tetap saja ia ingin merasakan sebagai wanita yang dapat melahirkan dan menyusui langsung dari tubuhnya sendiri. Keinginan dan harapannya begitu besar untuk menjadi wanita sempurna. Apa perlu kita mengadopsi salah satu bayi yang baru lahir, Dik? Tawar Rifan. Pasalnya banyak bayi yang masih membutuhkan orang tua angkatnya seperti Nurul. Hati Hana semakin meringis. Apa dirinya terlalu egois? Bahkan, Rifan terus membujuk agar pernikahannya itu tidak terjadi. Bibirnya keluh semakin tak bisa berbicara. Semua rasanya tidak mudah untuk mengatakan iya dan tidak. Dik, jawab pertanyaan Mas. Rifan menggerakkan kedua bahu Hana dengan sedikit cengkraman. Mas, kenapa Mas selalu memikirkan perasaanku? Padahal Mas juga menginginkan seorang anak, kan? Mas egois hanya karena alasan cinta, tutur Hana yang emosinya semakin meletup di ubun-ubun. Aku tahu doa Mas di setiap malam yang selalu meminta untuk dihadirkan seorang anak. Mas juga membutuhkan penerus untuk kedepannya, bukan? Suara Hana semakin meninggi, bukan maksud membantah, tetapi sudah seharusnya Rifan sadar jika dia pun butuh penerus untuk hidupnya. Tidak mungkin selalu mengandalkan dirinya sendiri sampai tua nanti. Hampir setiap malam, Hana menangis dalam diam memerhatikan sosok suaminya yang terus berdoa dan meminta dengan doa yang sama. Jujur, hati Hana sedih melihat kesabaran dan ketabahan Rifan selama ini. Namun, Hana juga tak bisa berdiam diri terus. Selagi masih memiliki umur dan Rifan yang tampak gagah, tidak ada salahnya untuk menanam benihnya pada wanita lain. Ingat, Mas, Mas juga perlu bahagia dengan kehidupan Mas yang sesungguhnya. Suara Hana melemah, menatap wajah Rifan terisak membuat hatinya semakin rapuh. Aku memberi jalan halal daripada Mas harus jajan di luar karena tidak mendapat kepuasan dariku. Seketika Hana melenggang pergi dan meninggalkan Rifan yang masih mematung. Tangannya hendak kembali dicekal, tetapi Hana berhasil melepaskannya. Sudah cukup perdebatan malam ini yang mengguncang hati.
Ia tahu jika perkataannya tadi mungkin menyakitkan, tetapi dirinya hanya mengucapkan kejujuran yang ada. Hatinya merintih di balik pintu kamar mandi dengan emosi yang bergulung dalam dada, tetapi Hana menguatkan dirinya sendiri. Ia membasuh wudhu untuk meredam emosinya, lalu memilih memejamkan matanya secepat mungkin. Sedangkan Rifan masih berdiam diri seolah sedang mimpi dengan apa yang terjadi. Ia ingin menyadarkan mimpinya yang amat menyakitkan. Rifan pun melangkah masuk ke dalam dan terlihat wanitanya sudah terbaring dengan mata sembab yang tertinggal di kantung matanya. Sungguh, hati Rifan sedih melihat Hana seperti ini. Kakinya berjalan maju, memberi kecupan dan membenarkan selimut untuk menutupi tubuhnya. Mas sangat mencintaimu, Dik. Lirih Rifan menahan air matanya. Malam yang menyakitkan dengan mengeluarkan segala emosi sudah berganti, membuat hati Hana seolah lupa pada apa yang sudah terjadi. Terdengar suara salawat yang membuat telinganya terusik. Hana mengerjap dan menoleh ke arah sang suami yang masih terlelap pulas. Ia pikir suaminya marah dan memilih tidur di kamar lain, tetapi ternyata tidak. Kakinya pun mulai beringsut pelan. Hana berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, lalu berwudu dan melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tiba. Tangannya memohon meminta lembutkan hati suaminya untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan semalam. Tidak ada yang bisa meluluhkan hati suaminya kecuali sang pemilik hati. Walau semalam ada badai yang menyerang bukan berarti tugas Hana lalai dalam melayani suami. Kini, tubuhnya sudah berdiri di samping Rifan memandang wajahnya yang tampak lelah. Mas, bangun deh. Kap. Bibir Hana sudah mendarat di pipi suaminya. Seperti biasa, Hana selalu membangunkan suami di kala menjelang subuh. Kewajiban dalam menjalani rumah tangga tak pernah terlewat selama 10 tahun berjalan. Ia begitu memaklumi Rifan jika tak bisa bangun di sepertiga malam, tetapi tidak akan membiarkan suaminya tetap terlelap di waktu fajar. Waktu terbaik untuk mengawali hidup yang sebenarnya. Rifan pun menggeliat, merentangkan kedua tangannya ke atas, lalu membuka matanya perlahan. Seketika bibirnya mereka melihat sosok wanita ayu di hadapannya. Wajahnya yang saling berhadapan membuat Rifan mudah membalas kecupannya. Kap, ia sedikit menahan kecupannya di kening Hana, lalu tangannya sudah melingkar erat di pinggang sang istri. Sebentar lagi subuh, Mas, lirih Hana. Sudah menjadi kebiasaan akan mendapat sikap manja suaminya setiap pagi. Matahari mulai memunculkan wajahnya. Hana sudah menyelesaikan hidangan untuk suami dan anaknya. Sehabis subuh, selalu bergelut di dapur, lalu menyiapkan pakaian sekolah Nurul juga pakaian kerja Rifan. Meski Hana pun terbilang sibuk, tetapi tak pernah lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Wah, nasi goreng, Nurul suka bunda, celoteh Nurul riang. Bocah 5 tahun itu sudah berpakaian rapi dengan seragam sekolahnya. Alhamdulillah, bunda senang kalau gitu. Ya sudah segera dimakan biar nggak terlambat. Senyum Hana mereka mengusap lembut rambut sang putri penuh cinta. Tak lama, terlihat suaminya yang ikut menyusul. Hana langsung memberikan sarapannya di hadapan Rifan. Kamu mau ke butik atau toko? Biar Mas antar sekalian. Ya, setelah antar sekolah Nurul nanti, kata Rifan sebelum menyuapkan nasinya ke dalam mulut. Hana terdiam sejenak, lalu mengangguk patuh. Tidak ada salahnya ikut bersama sang suami, mungkin dia ingin menyetujui permintaan semalam. Lagi pula, Hana bukan istri yang pembangkang. Ia selalu menurut dan begitu menghormati suaminya. Hana berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarganya. Setelah mengantarkan Nurul, Rifan melajukan mobilnya menuju butik karena sebelumnya Hana mengatakan ingin ke butik yang kebetulan Rifan melewatinya. Dik, nanti jam makan siang Mas jemput, ya. Rifan menoleh ke arah Hana yang diam. Hana sedikit terhenyak. Untuk apa, Mas, bukankah aku sudah bawakan bekal seperti biasa? Iya, Dik, tetapi Mas mau ajak kamu ke rumah sakit.
Mas mau konsultasi agar kamu bisa cepat hamil, kata Rifan tanpa persetujuan darinya. Ia sengaja agar Hana tidak melanjutkan rencana perjodohan itu. Kini Hana semakin mematung. Rifan benar keras kepala, padahal hampir setiap bulan juga sering mengontrol kesehatannya dan setelah itu selalu melakukan saran dari para dokter. Bahkan, tidak hanya berkunjung pada satu dokter, tetapi berbagai dokter di kotanya sudah puas Hana datangi. Tidak ada salahnya kita berusaha lagi, Dik, cecar Rifan dengan tangan kiri yang menggenggam tangannya. Ia dapat melihat raut wajah Hana yang kecewa dan tak terima dengan tawarannya. Namun, Rifan tak pantang menyerah. Ia yakin akan ada hasil di setiap usahanya. Iya, tetapi mau sampai kapan, Mas? Usiaku sudah semakin tua dan wanita akan semakin berkurang memiliki tingkat kesuburan dalam rahimnya. Hana pun menoleh menumpahkan emosinya pada Rifan. Hatinya kembali menyeruak sesak, meninggalkan luka yang terlalu dalam. Usia itu rahasia, tetapi tidak menutup kemungkinan jika dirinya pendek umur. Begitupun dengan Rifan, jangan sampai dia terlalu terlena dan membuang waktu yang ada. Tak ada yang mustahil, Dik. Insya Allah, Allah akan membantu kita dan di sini akan segera hadir malaikat yang kita rindukan. Rifan sudah menuntun tangannya berada di atas perut Hana dan mengusapnya pelan. Ucapan Rifan memang selalu menenangkan, bahkan Hana terkagum dengan sosoknya yang penyabar juga penuh cinta. Hana terisak, aku nggak mau membuang waktu, Mas. Lebih baik kamu terima permintaanku. Tangannya melepaskan tangan Rifan kasar, lalu segera turun karena sudah berada di depan butik. Bersambung. 3. Hana berlari masuk agar Rifan tak mengejarnya. Air mata sudah bercucuran tak peduli dengan karyawan yang menatapnya. Ia segera mengunci pintu ruangannya, lalu meremas dadanya kuat di balik pintu. Semakin kau usik, semakin sakit hatiku, Mas, lirih Hana dengan bibir yang bergetar. Langkahnya berjalan menuju jendela, mengintip mobil Rifan yang sudah menghilang. Ada rasa bersalah karena sikapnya yang sedikit kasar. Suara pintu terketuk, Hana segera menghapus air matanya dan memastikan jika tetap aman dipandang. Ia pun membuka pintu dan terlihat wanita muda yang anggun serta menampakkan wajahnya sedikit resah. "Mbak Hana, are you okay?" Tanya Dita kala melihat atasannya yang tak biasa. Pintu ruangan terkunci dan tak berkata sedikit pun di hadapannya. Hana pun merekahkan bibirnya lebar. "Saya baik-baik saja, Dita. Apa ada yang harus saya kerjakan?" Terlihat wanita itu membawa beberapa berkas. Sepertinya memang ada hal penting yang harus dibicarakan. Saat itu, Hana mempersilakan asistennya untuk duduk. "Tapi, Mbak Hana benar baik-baik saja, kan? Tadi kata anak-anak Mbak menangis," ujar Dita kembali memastikan. Ia memang tidak ingin ikut campur dalam hal pribadinya, tetapi melihat atasan sekaligus kerabat dekatnya bersedih seolah hatinya ikut terenyuh. "Saya, nggak apa kok. Sekarang apa masalahnya?" Hana mengalihkan pertanyaan, tidak ingin terus didesak yang membuat hatinya semakin berontak. "Baiklah, Mbak, saya hanya ingin memberikan hasil laporan desain kemarin. Menurut saya, lebih elegan gambar yang tidak terlalu mencolok dan anak muda pasti sangat menyukai. Jangan lupa warnanya berikan yang terbaru agar lebih fresh." Jelas Dita memberitahu dengan membuat pola dan catatan di samping gambar tersebut. Jadi kamu lebih suka gambar yang Dita pun mengangguk antusias bersamaan dengan senyum Hana yang melengkung. "Kalau gitu berikan saya rating warna yang menurutmu paling fresh." Hana memberikan peluang pada Dita untuk mengekspresikan semua idenya. Memang hampir setiap hari selalu bertukar pikiran sehingga tahu betul sikap Dita yang tak kalah antusias. Dia berkontribusi begitu adil demi butiknya. Setelah berbicara panjang lebar, kali ini tatapan Hana begitu serius. Ia sudah menemukan kandidat yang tepat untuk menjadi madunya. "Apa masih ada yang kurang, Mbak?" Dita kembali bertanya sebelum dirinya ke ruangan.
Saat ini cukup, nanti jam makan siang kita lanjutkan ngobrolnya di kafe depan butik. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, tutur Hana tegar. Dita hampir terhenyak, namun, ia segera menyadari dan pamit dari ruangan atasannya itu. Dadanya naik turun memikirkan ucapan Mbah Hana tadi. Entah apa kesalahannya sampai hendak berbicara di luar. Dirinya pun tak ingin pusing. Sebelum ketahuan kehadirannya yang masih berdiri di depan pintu, ia segera melangkah menuju ruangannya. Sementara Hana kembali melanjutkan pekerjaan. Laptopnya sudah terbuka lebar untuk memantau data para karyawan yang sudah dikirim melalui emailnya. Semua tampak stabil dan aman membuat Hana harus memberikan reward pada dirinya sendiri. Wanita biasa yang hanya bermodalkan nekat berhasil menjalankan dua usahanya sekaligus. Kerja keras yang dijalani memberikan hasil terbaik untuk keluarganya. Pasalnya, Hana tidak hanya memiliki butik, tetapi ada toko roti yang cukup digemari oleh para anak muda. Ia merupakan wanita mandiri sejak sekolah dulu sehingga dirinya berhasil menjadi wanita karir seperti yang diimpikan orang tuanya. Wanita itu begitu disiplin dan profesional. Kini, sudah memasuki jam makan siang, dirinya bersiap untuk menemui Dita. Laptop sudah dimatikan, lalu membereskan beberapa tumpukan kertas yang berantakan. Tak lama, ponsel yang terletak di atas meja menimbulkan suara nyaring di telinga. Tatapannya langsung beralih memandang layar ponsel yang menyala. Namun, justru Hana mengabaikan setelah mengetahui nama yang tertera di layarnya. Berselang beberapa detik terdapat pesan masuk dari nama yang sama. "Dik, please, angkat telepon Mas." Hana menghela napas malas. Ia tidak ingin kembali bertengkar jika membahas perkara yang tadi pagi. Namun, kesopanannya masih sadar sehingga membalas pesan sang suami. Berselang beberapa detik, ponsel Hana kembali berdering. Hana langsung mengangkat dan mendengarkan suara lembut Rifan di sana. Rasanya ingin menangis karena kedurhakaannya terhadap suami, tetapi tidak dengan Rifan yang justru tetap memberi ketenangan dan kenyamanan pada Hana. "Dik, maafkan Mas. Mas sudah membuat kamu marah. Sekarang Mas ke butikmu untuk makan siang, ya?" Batin Hana menjerit. Pasti Rifan ingin membujuk dirinya agar mau ke rumah sakit. Sungguh, apa dirinya harus melakukan itu? "Maaf, Mas, Hana nggak bisa karena sudah janji sama para karyawan untuk makan siang bersama." Hana menggigit bibir bawahnya ragu. Semoga suaminya percaya dan tak ada lagi drama yang mengharuskan dirinya naik darah. "Baiklah kalau gitu, Dik. Jaga kesehatan, ya, jangan terlalu memforsir pekerjaan, nanti pulangnya Mas jemput." Hana pun mengiyakan. Baru kali ini dirinya berbohong pada suami. Ia memejamkan mata dan menyekanya untuk membersihkan air yang sudah membasah di pipi. "Mbah Hana." Hana menoleh kala melihat wanita itu sudah berada di ambang pintu. Ia sedikit tertegun, berharap tidak mendengar percakapannya tadi. "Ah, iya, tak." Hana seolah lupa jika membuat janji dengannya saat jam makan siang. Dita melangkah maju, lalu mengingatkan jika masih ada hal penting yang akan dibicarakan. Seketika, Hana memegang pelipisnya, lalu bangkit memasukkan ponselnya ke dalam saku. "Saya ingat, ayo." Dita semakin bingung dengan sikap atasannya yang aneh, tetapi ia tidak ingin kepo dengan urusannya. Mungkin saja Mbak Hana sedang banyak pikiran sehingga membuatnya tak fokus. Sesampainya di kafe, Hana dan Dita duduk berhadapan. Jantungnya bersahutan seolah sedang bertatapan bersama pria asing. "Nggak usah tegang, Dita. Kita pesan makan dulu saja, biar rileks." Hana memanggil salah satu waiters, lalu memesan beberapa menu untuknya dan Dita. Sembari menunggu, Hana sedikit berbincang padanya sebagai permulaan mengkorek informasi yang belum dirinya ketahui. "Bagaimana keadaan ibumu, Tak?" tanya Hana padanya. Ia mengetahui tentang ibunya yang sakit. Bahkan, Dita sering bercerita sampai menangis. "Alhamdulillah baik, Mbak Hana."
Dita berbicara apa adanya. Jujur, dirinya sedikit tegang karena tak biasa atasannya itu mengajak makan di luar seperti ini. Kini, hatinya seperti berdebar tak karuan seperti genderang ingin perang. Hanya saja, tangannya ia kepal untuk menutupi rasa kegugupannya dalam hati. Makanan pun datang. Hana mempersilakan Dita untuk menikmati makanannya terlebih dahulu. Ia tidak ingin membuat Dita shock akibat perkataannya nanti. Setelah saling canda tawa, kini berubah menjadi tatapan yang serius. "Tak, apa kamu sudah memiliki calon pendamping?" Selama ini, ia mengetahui jika Dita masih single dan belum ada pria yang mendekati. Hanya saja alangkah baiknya jika Hana memastikan kembali sebelum memberitahu keinginannya. Dita yang mendengar meneguk selaiva kasar. Entah mengapa Mbak Hana menanyakan hal yang lebih privasi. Namun, melihat tatapannya tersirat rasa ingin tahu yang begitu besar. Kenapa Mbak Hana bertanya seperti itu? Sekarang Hana yang terdiam memikirkan perkataan yang tepat untuk ia lontarkan. Tetapi sekuat tenaga Hana memberanikan diri, mengambil lengan Dita dan menggenggamnya erat. Saya ingin menjodohkan kamu sekaligus menjadikan kamu madu untuk suami saya." Mulut Dita ternganga, hatinya berdetak lebih kencang setelah mendengar perkataan yang membuat tubuhnya hampir limbung. Kini, bibirnya terasa kaku ditambah cengkeraman Mbak Hana yang menggenggam lengannya begitu kuat. Tak habis pikir dengan pikirannya. "Dita, mungkin kabar ini shock untukmu, tetapi saya percaya sama kamu. Saya ingin kamu menikah dengan suami saya," jelas Hana penuh mohon. Dek, bagai dihantam timah panas dalam dadanya yang semakin menyeruak. Menikah bersama suaminya. Apa motivasinya Mbak Hana meminta suaminya menikah lagi? Batin Dita terus bergelut dengan terpaan rasa sesak dalam setiap embusan setiap napasnya. Apalagi suami dari sahabat sekaligus atasannya yang sudah dianggap seperti seorang kakak. Lagi pula, tidak ingin menjadi pihak ketiga dalam urusan rumah tangga orang lain. "Maaf, Mbak, saya nggak bisa." Dita melepaskan cengkeramannya dari lengan Mbak Hana, lalu hendak pergi. Tetapi tertahan karena berhasil dicekal oleh wanita di hadapannya. "Tunggu, tak, kenapa nggak bisa?" Hana semakin terisak. "Beri saya alasan." Ia begitu menyukai Dita dan beberapa hari terakhir berhasil mencari biodata dirinya dan sesuai keinginan jika Dita bisa menjadi yang terbaik untuk suaminya kelak. "Saya orang yang tidak melegalkan poligami. Apalagi suami dari sahabat sekaligus orang yang sudah saya anggap seperti kakak sendiri. Kita sesama wanita, Mbak, saya tidak ingin menyakiti hati Mbak Hana," tegas Dita dengan lantang, tak peduli jika terlihat gaduh. Hana menggeleng. "Saya tidak tersakiti, tak, justru hal ini murni keinginan saya. Saya sudah menyerah karena tidak bisa memberikan keturunan sehingga saya memilih kamu untuk menjadikan madu agar suami saya memiliki keturunan, tak." Tangis Hana pecah. Ia masih menggenggam lengan Dita memohon agar wanita itu mau menurutinya, walau kemungkinan kecil. Dita menyeka air matanya yang membanjiri pipi. Sungguh gila, Mbak Hana merelakan suaminya terbagi demi sebuah keturunan. "Tapi maaf, Mbak, saya sudah dilamar." Hana mendongak, menatap wajah Dita dengan sinis. "Tidak, kamu pasti bohong, kan?" Bersambung 4. Dita menggeleng, wajahnya tertunduk lemah dengan isak tangis yang pelan. Kedua tangannya begitu dingin mengatakan sesuai fakta yang ada. "Saya tidak pernah bohong, Mbak. Kemarin malam ada pria yang datang untuk melamar saya." Hana yang mendengar ikut terkejut seolah harapannya pupus meminta Dita untuk menjadikannya madu. "Siapa pria itu, tak? Lalu apa kamu sudah memberinya jawaban?" desak Hana pada Dita. Setahunnya, pria yang datang melamar akan diberi waktu tenggang untuk menjawab. Apalagi jika datang secara tiba-tiba, pasti ada jangka waktu agar tidak salah pilih. Ia tahu betul Dita wanita baik sehingga banyak pria yang mengantri ingin mempersuntingnya.
Hanya saja Dita memiliki trauma tentang pernikahan sehingga dia masih betah sendiri lantaran ingin mengurusi ibunya yang sakit. Dita bergeming, rasanya keluh untuk menjawab. Lagi pula bukankah semua merupakan urusan pribadinya? Lantas, mengapa Mbak Hana ingin tahu sekali mengenai hal itu? Dita, jawab saya, please. Hana memegang kedua bahunya untuk saling menatap. Mungkin dirinya berkesan memaksa, tetapi tidak ada salahnya mengetahui siapa pemuda yang sudah melamarnya itu. Apa yang akan Mbak lakukan jika jawaban saya adalah iya? Kini Dita memberanikan diri mendongak menatap wanita yang berwajah cantik nan bercahaya. Hana menghela napas pelan. Ia tidak tahu langkah apa yang harus diambil, tetapi hatinya begitu yakin jika Dita belum memberinya jawaban. Mungkin saya akan meminta pada pria itu untuk menjauhi kamu. Tatapan Hana serius dan harapan yang amat dalam pada Dita. Bah, lirih Dita tak sanggup. Ia pun tidak tahu apa yang harus dijawab pada pria itu. Pasalnya terlalu mengejutkan. Dita juga belum mengenali seluk-beluk prianya dan belum ada keinginan untuk menikah. Mengingat rasa trauma yang masih melekat membuat hatinya belum terbuka secara sempurna. Selalu terbayang akan kisah masa lalu yang mengecewakan. Beri saya jawaban yang jujur. Tak, saya sudah mengenal kamu hampir 3 tahun ini. Kamu bukan orang yang mudah menerima lamaran pria begitu saja. Hana mengungkapkan sejujurnya, 3 tahun bersama bukan hal yang sebentar. Cukup luas mengenal Dita dan sikap yang ada pada dirinya. Bahkan, salut dengan misi yang ada padanya menuju pernikahan. Tak ada jawaban dari Dita selain embusan napas dan isak tangis. Rasanya memang tak ada lagi yang bisa dibohongi karena Mbak Hana pasti akan tahu dengan sendirinya. Sebesar apapun dirinya menutupi, pasti beliau akan mengetahui, sebab Dita seringkali meminta solusi padanya yang sudah berpengalaman menikah lebih dulu. Kenapa Mbak begitu antusias sekali terhadap saya? Tanya Dita belum paham akan tujuan sebenarnya. Iya, karena saya sangat menginginkan kamu menikah bersama suami saya. Saya tahu kamu sehingga saya ingin menjadikan kamu sebagai kandidat. Saya percaya kamu, tak untuk menjadi istri kedua suami saya. Hana kembali mengungkapkan isi hatinya. Tujuan pembicaraan siang ini memang meminta Dita menikah, bukan lagi membahas pekerjaan yang selalu dia pegang dan handle dengan berbagai macam pola. Mbak, saya tidak mengenal suami Mbak seperti apa. Lalu apa Mbak bisa menjamin jika saya tidak mencintai suami Mbak nantinya? Tidak menutup kemungkinan jika berjalan waktu pasti timbul rasa cinta dalam hati. Walau awalnya tak saling mengenal, tetapi akan ada celah untuk bisa merasakan melalui hati. Pasalnya, selama bekerja di butik, Dita tak pernah melihat sosok suami dari atasannya itu. Bahkan, Hana pun tak pernah mengumbar suami yang katanya penuh perhatian. Setiap harinya, Hana selalu berangkat dan pulang membawa mobil sendiri. Hana menitikkan air matanya semakin deras. Tidak masalah, tak. Insya Allah suami saya baik. Sekalipun kamu akan jatuh cinta padanya, saya ikhlas. Toh pernikahan kalian sah dan wajib bagi kamu mencintai suami saya, tak. Saya tidak membatasi dan ingin kita semua hidup dalam keluarga yang harmonis. Hati Dita semakin sakit, entah terbuat dari apa hati wanita di hadapannya sekarang. Begitu sabar dan tegar dengan mudahnya menginginkan suaminya menikah lagi. Ia tidak tahu harus bahagia atau sedih mendengar tawaran yang mungkin tidak disukai banyak orang. Iya, dimadu atau menjadi istri kedua merupakan pandangan buruk semua orang. Kehidupannya pun akan dipandang terbatas dan tidak bisa menguasai suami sepenuhnya. Itulah yang ada dalam benak Dita di hadapan masyarakat nanti. Tidak ada keinginannya untuk menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Walaupun bukan Dita sendiri yang masuk, tetapi tetap sama statusnya akan menjadi orang ketiga. Saya nggak tahu, Mbak. Saya beri kamu tenggat waktu 1 minggu untuk memikirkan jawabannya. Saya juga yang akan meyakinkan kedua orang tuamu dan mengatakan pada pria yang sudah melamarmu.
Saya yang akan mengurus semuanya. Tak, tegas Hana penuh yakin. Ia yakin akan mengurus semuanya sendiri demi kebahagiaan sang suami. Ia ingin memberikan kesan terbaik untuk kedua mempelai. Setelah perbincangan panas bersama Hana tadi, otak Dita tak bisa berpikir jernih. Perkataannya selalu terbayang dengan permintaan yang selalu terngiang di kepala. "Ark!" teriak Dita memegangi kepala yang ingin pecah. "Apa yang harus aku katakan pada ayah dan ibu nanti saat mengetahui jika akan menjadi istri kedua?" Lirih Dita dalam batinnya. Ia tak bisa bayangkan bagaimana reaksi kedua orang tuanya nanti, terutama ibu. Ia masih duduk menetralkan perasaannya sekarang. Sedangkan para karyawan sudah lebih dulu pulang dan mengosongkan butik ini. Dita tidak tahu jawaban apa yang pantas untuk diberikan kepadanya. Entah mengapa Tuhan begitu rumit memberikan takdir hidupnya. Apa mungkin aku tidak pantas bahagia untuk bisa bersanding dengan orang yang mencintai setulus hati? Dita kembali menitikkan air mata, teringat seseorang yang pernah dicintainya dulu dan namanya masih tersimpan hingga sekarang. Entah di mana keberadaannya sekarang dan karenanya membuat Dita mati rasa yang trauma akan pria dan pernikahan. Sementara Hana sedang memikirkan cara agar bisa meyakinkan hati Dita untuk menerima tawarannya. Sungguh, hanya Dita yang bisa dirinya percaya, tetapi ada perasaan khawatir saat mengetahui Dita dilamar oleh seorang pria. 1 minggu waktu yang terbilang lama, semoga Dita dapat memberi jawaban sesuai harapannya. "Kamu kenapa, sayang? Lagi ada masalah?" Hana tersentak mendapat perlakuan manis Rifan yang tiba-tiba hadir di belakang. Ia sudah melingkarkan lengannya di leher dengan memberi kecupan di pucuk kepalanya. Ia pun langsung mendongak dan tersenyum menghadap sang suami. Rifan tak boleh tahu tentang apa yang sedang dalam pikirannya sekarang. Atau butik dan tokomu lagi surut. Ia menunjukkan rasa perhatiannya pada Hana, tidak ingin melewatkan sedikit pun apa yang sedang istrinya rasakan. Kini tangannya pun sudah menangkup di kedua pipinya dengan senyuman manis yang membuat segala lelah Rifan hilang seketika. "Alhamdulillah, semua baik-baik saja, Mas." Hana memang pintar menyembunyikan perasaannya. Tubuh Rifan yang masih berdiri langsung membawa kepala Halwa dalam dekapannya dan seketika ia merasakan tangan Hana yang merengkuh pinggangnya erat. Perdebatan yang beberapa hari ini terjadi seolah tidak ingin terulang. Hanya ingin terus seperti ini, hanya ada kita tanpa ada orang lain yang masuk dalam biduk rumah tangganya. Tetap melewati bersama dengan rasa cinta yang ada. Terus kenapa melamun, Dik? Tangan Rifan sembari mengusap lembut pipinya. Tidak ada air mata, tetapi ia merasa jika hatinya sedang mendung. Hana terdiam, tidak mungkin mengatakan apa yang sedang terjadi. Bibirnya kembali mereka indah di hadapan sang suami. "Aku sedang mempertimbangkan permintaan Mas tadi pagi," ujar Hana berbohong. Sekuat hati, tidak ingin membuang waktu dan entah rangkaian kesehatan apa lagi yang Rifan minta. Rifan menghela napas. Ada rasa bersalah karena telah memaksa dan membuatnya marah tadi pagi. Ternyata Hana masih sudi mempertimbangkannya. "Jika kamu belum siap, Mas siap menunggu, Dik. Mas tidak ingin membebanimu." Hati Hana meringis hingga membatin dalam hatinya. "Aku selalu gak siap, Mas. Jika kamu tak ingin membebani pikiranku, seharusnya kamu terima tawaranku untuk menikah, Mas." Dadanya bergemuruh, segala unek dalam benaknya ia utarakan. Hanya mengatakan iya, begitu sulit membujuk Rifan. Jika pria akan senang ditawari kembali menikah, sangat berbeda dengan Rifan, pria itu menolak keras. Entah harus bahagia atau sedih hidup bersama pria baik dengan segala kemewahan dan harta melimpah yang terlihat sempurna. Namun, tidak ada anak membuat Hana menjadi wanita cacat. "Insya Allah, Hana siap, Mas." Bersambung 5. Setelah memantapkan hati, Hana akan mengikuti alur suaminya. Ia juga sudah mengosongkan waktu seharian untuk Rifan. "Jam berapa kita akan berangkat, Mas?" tanya Hana sembari mengambil baju untuk suaminya.
Setelah mengantar Nurul sekolah saja, Dik, Mas juga sudah membuat janji dengan dokternya. Rifan sudah komunikasi sebelumnya dengan dokter. Bahkan, sejak kemarin bertanya mengenai masalah yang dialami melalui rekan kerjanya. Hati Hana membeku. Seantusias itu suaminya mencari informasi sampai sudah membuat jadwal dengan dokter tanpa sepengetahuannya. Hanya saja, Hana pasrah dengan apa hasilnya nanti. Rasanya sudah tak percaya akan medis dan hanya keajaiban yang bisa menolongnya. Mungkin ada kesalahan juga dalam dirinya yang tidak disadari. Buang asumsi negatifmu, Dik. Nggak ada salahnya kita mencoba. Rifan meraih lengan Hana dan menggenggamnya erat. Sedangkan Hana terpaku seolah pria itu tahu apa yang sedang hatinya rasakan. Memang banyak pikiran negatif yang terbayang dalam benaknya. Namun apalah daya, dirinya hanya wanita biasa. Iya, Mas, kalau gitu aku pamit ke kamar Nurul dulu, ya. Khawatir dia tidur lagi, Hana meninggalkan Rifan. Ia tidak ingin membahas yang hanya membuat hatinya sendu. Beralih ke kamar Nurul, terlihat dia sudah mandi dan rapi ternyata. Senangnya melihat perkembangan Nurul yang tumbuh dewasa. Walau bukan dari rahimnya, tetapi rasa cinta kepadanya begitu besar. Hari ini Bunda dan Abi yang mengantar kamu, iya, kata Hana sedikit merapikan lengan seragamnya yang terlipat. Serius Bunda? Nurul tampak sumringah. Memang jarang bisa diantar sekolah oleh kedua orang tuanya. Lebih sering ia diantar oleh salah satunya saja, tetapi Nurul tak pernah mengeluh. Ia tetap bersyukur memiliki orang tua yang perhatian padanya. Hana mengangguk, ada rasa haru melihat Nurul yang begitu senang. Ia sadar diri, jika waktu bersama Nurul hanya sedikit. Pagi sampai sore, selalu menghabiskan waktu di butik juga toko. Terkadang sampai malam jika banyak pesanan dadakan. Seperti kemarin, 1000 biji roti yang harus dibuat dalam waktu semalam. Bukan hal yang mudah bagi Hana. Apalagi dirinya seorang istri yang memiliki suami juga anak di rumahnya, mereka pun membutuhkan dirinya. Namun, semua bisa teratasi dengan sikap Rifan yang dapat menenangkan Nurul. Dirinya tak bisa lagi berkata melihat Rifan yang berkontribusi baik dalam urusan rumah tangganya. Usai makan dan menyiapkan bekal, Hana langsung bergegas menuju tempat tujuan. Mengantarkan Nurul sekolah, lalu ke rumah sakit sebagai tujuan Rifan. Mas, tangan Hana menggenggam erat, keringat dingin pun sudah mengucur di tubuhnya. Bismillah, ya, ada Mas yang selalu dukung kamu. Rifan menguatkan, menggenggam tangan Hana yang terasa dingin. Mobil pun melaju kencang menuju rumah sakit, tangannya tak terlepas dan dibiarkan terikat hingga sampainya tiba. Ayo kita turun, Hana mengiyakan. Kemudian, turun setelah pintu mobil sudah dibukakan oleh Rifan. Bagaimana hatinya tak tersentuh melihat sikap Rifan yang begitu manis terhadapnya. Setelah mengikuti langkahnya dengan tangan yang terus dirangkul, bahkan tak heran banyak pasang mata yang memerhatikan dirinya. Hana tak peduli, ia sedang meyakinkan hatinya untuk bisa berhadapan dengan dokter yang akan menanganinya nanti. Tubuh Hana bergetar hebat, langkah kakinya begitu pelan seolah belum siap masuk ke dalam ruangan. Bau obatan yang menyeruak membuat dadanya sesak untuk bernapas. Aku takut Mas. Hana ragu melanjutkan langkahnya sampai berhenti beberapa detik sebelum masuk ruangan. Nggak apa, sayang. Semua baik-baik saja. Rifan kembali meyakinkan, bahkan ia sangat yakin jika Hana dan dirinya sehat. Di dalam ruangan, Hana melakukan prosedur tes agar bisa melakukan bayi tabung seperti yang suaminya pinta. Ia melakukan tes hormon untuk melihat apakah layak atau tidak untuk melanjutkan bayi tabung tersebut. 1 jam berlalu, Hana menunggu hasil tes yang sudah dilakukan. Ia hanya bisa pasrah dan tak banyak berharap. Di samping itu pun menunggu kegugupan hatinya yang naik turun, Hana mengabari rekannya untuk menghandle butik hari ini. Kebetulan ada pelanggan yang ingin mengambil pesanan dan sudah Hana siapkan di meja kerjanya di ruangan. Ibu Hana Safiah.
Terdengar dokter kembali memanggil membuat Hana menghela napas pasrah. Sang suami yang siaga pun merangkul bahu Hana untuk kembali masuk ke dalam ruangan. Duduk berhadapan dengan dokter, Hana menyimak dengan seksama. Senyum simpul Hana pun terbit di wajahnya menunggu dokter wanita itu membuka suara. Sesuai hasilnya, ibu Hana mengalami sedikit gangguan pada hormon yang relatif rendah sehingga hal ini menyebabkan ibu sulit hamil. Bagai tersambar petir, hati Hana kembali runtuh dan ribuan atmosfer kembali menghantam dadanya dengan jahat. Kecewa, pasti. Hal ini yang tidak ingin Hana dengarkan sebenarnya. Tapi tenang saja, hormon yang rendah tidak menutup kemungkinan untuk bisa hamil. Semua bisa dilakukan atas izin Allah, jelas sang dokter pada kedua pasangan di hadapannya. Berbagai penjelasan dan pertanyaan yang dilontarkan antara dokter dengan Rifan membuat Hana semakin berkecil hati. Rasanya percuma dan hanya kecewa yang ia dapatkan. Bahkan keadaannya yang penuh kekurangan membuat dirinya pun tak bisa menjalani proses bayi tabung. Setelah keluar ruangan, air mata kembali bercucuran. Hana berlari meninggalkan Rifan yang masih berada di ruangan. "Dik, Mas mengerti perasaanmu, tetapi tolong jangan seperti ini." Rifan merengkuh tubuh Hana dari belakang. "Mas, kamu dengar sendiri bukan kalau aku sulit hamil?" lirih Hana dengan bibir bergetar. Kemudian membalikkan badan dan menghadap suaminya. Menatap lekat wajah Rifan yang penuh harap. Ia berusaha menguatkan hatinya penuh tenaga. Menggenggam erat lengan Rifan memberi sentuhan hangat kepadanya. "Sekarang aku mohon terima tawaranku, Mas." Hana kembali memohon dan mengungkit permintaannya kemarin. Ia menyerah, sudah tidak ada lagi cara untuk bertahan. Apalagi perkataan dokter tadi cukup jelas di hadapan Rifan. Walau kemungkinan bisa, entah kapan dan hanya waktu yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menduga dan memastikan, sebab Allah yang hanya mengetahui. "Silakan kamu salat istikharah terlebih dahulu. Jika jawabannya tidak, kamu boleh menolaknya, Mas." Hana kembali menegaskan. Ia meyakinkan suaminya untuk kembali mempertimbangkan. Pasalnya Rifan sudah mendengar sendiri jika apa yang dia inginkan hasilnya gagal dan sudah tidak ada lagi cara yang bisa Rifan ajukan. Semua kemungkinan kecil kecuali mukjizat alat yang memberikan keajaiban. Malam harinya, Hana mengajari Nurul mengerjakan tugas dan Rifan sama sekali tak bersuara sejak pembicaraan selepas pemeriksaan tadi. Dia menjadi pendiam dan masih ramah padanya, hanya saja sedikit berbicara tidak seperti biasanya. "Bunda, lagi bertengkar sama Abi." "Iya," celoteh Nurul dengan polosnya. Ia melirik ke arah dua orang dewasa yang saling diam. "Enggak, sayang. Bunda sama Abi baik-baik saja." Hana menjawab apa adanya. Mungkin Rifan sedang memantapkan hatinya untuk mencerna permintaannya yang agak berat. Abi marah sama Bunda." "Iya." Kini Nurul sudah bangkit dan duduk di samping Rifan, bergelayut manja seperti biasanya. Rifan pun langsung melirik ke arah Hana. Ada rasa tidak enak berada di situasi seperti ini. Bahkan Nurul sendiri merasa kecanggungan di antara kedua orang tuanya. Ia tidak habis pikir, mengapa istrinya begitu antusias melakukan hal ini. Padahal sama sekali Rifan tak ingin menyetujui tawaran konyol itu. "Kata siapa? Kita baik-baik saja kok." "Iya enggak, Bunda. Sini, Bun," ajak Rifan menatap istrinya yang agak canggung. Ia tidak ingin melibatkan Nurul dengan masalah orang dewasa. Hana langsung bangkit dan ditarik Rifan duduk dalam pangkuannya, sedangkan Hana membulatkan matanya lebar karena sikap sang suami yang tidak seharusnya terjadi saat di hadapan Nurul. "Ih, Bunda sudah besar kenapa dipangku, Abi?" Nurul protes melihat abinya yang pilih kasih. "Biarin, ini kan istrinya Abi." Rifan sengaja merengkuh tubuh Hana dan seketika hatinya menghangat menghadapi masalah yang begitu rumit di kepalanya. "Ih, Abi, Nurul juga mau dipeluk," kata Nurul cemburu. Hana pun terkekeh melihat kejahilan Rifan untuk membuat putrinya cemburu. Alhasil mereka saling berebut,
yang dimana Rifan menginginkan Hana sedangkan Nurul hendak melepaskan tangannya agar Rifan bisa merengkuh Nurul. Kedekatan mereka memang tak bisa tergambarkan, layaknya seperti ayah dan anak kandung sendiri, sebab rasa cintanya sudah tumbuh sejak kecil dan jatuh cinta anak perempuan pertama adalah pada ayahnya sendiri. Hati Hana menjadi mendung dan batinnya menggerutu. Ya Allah, apa permintaanku sudah benar? Bunda kenapa diam? Nurul menyadari kediaman bundanya, bersambung.